Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan menjelaskan materi kesebangunan subbab yang ketiga ya. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Oke teman-teman, silakan simak materinya ya. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi ini kesebangunan ya. Ini sudah subbab yang kedua, yaitu kita tulis dulu ya. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Oke. Syarat dua bangun kita tulis ya. Oke, syarat dua bangun datar dikatakan apa? Sebangun. Oke, dikatakan sebangun. Oke. Nah, ini merupakan materi kelas 9 SMP, sehingga untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan cek deskripsi karena sudah terbahas dua subbab sebelumnya, yaitu tentang kesebangunan ya. Atau teman-teman bisa mencari materi lain di playlist kelas 9 SMP, ada di deskripsi video. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi ada dua syarat kalau dua bangun datar itu dikatakan sebangun, itu ada dua syaratnya ya teman-teman. Syarat yang pertama adalah dia itu dua bangun datar ini memiliki panjang sisi panjang sisi yang bersesuaian. Panjang sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingannya sama ya. Jadi perbandingannya bukan panjangnya sama ya, tapi hanya perbandingannya yang sama. Oke, perbandingannya sama. Jadi misalkan yang bangun datar A ini sisinya 2, 3, 4. Nah, yang bangun datar B sisinya 4, 6, 8. Nah, ini perbandingannya sama ya teman-teman. Kan dikali 2 semuanya. Seperti itu teman-teman ya. Bukan sama ya, tapi perbandingannya sama atau senilai. Oke. Kemudian syarat yang kedua itu adalah kalau tadi panjang sisi, sekarang kita berbicara tentang sudut. Sudut yang bersesuaian, yang bersesuaian atau yang sesuai ya. Nanti berdasarkan gambarnya biasanya teman-teman. Sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ada dua syarat ini, perlu teman-teman pahami ya, atau diperhatikan, bisa dicatat ya di buku tulis kalian. Kemudian langsung saja ya kita ke contoh ya, contoh penjelasan gimana sih caranya kita menganalisis dua bangun datar ini dikatakan sebangun atau kita buktikan ya kan. Contoh kita membahas satu aja ya, satu contoh soal. Misalkan di sini Kak Furkon punya segitiga ya teman-teman. Kita gambar segitiganya. Ada dua segitiga. Ada dua segitiga. Ini kita mau menyelidiki apakah dua segitiga ini dikatakan sebangun atau enggak. Nah, tentunya kita mengacu pada dua syarat tersebut ya. Panjang sisinya bersesuaian, itu yang sebanding atau sama atau senilai, dan sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Seperti itu teman-teman ya. Kita tulis saja di sini, katakanlah segitiganya kita namai aja ya. Ini R, kemudian ini kita namai juga, ini S, ini T. Kemudian kita kasih tanda sejajar ya. Di situ sudah diberikan PQ itu sejajar dengan TS. Seperti itu ya. Jadi ini tentukan buktikan ya. Pertanyaan yang pertama, buktikan bahwa segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga TRS atau TSR. Buktikan bahwa segitiga, kita tulis saja ya, segitiga PQR itu sebangun. Kita tulis tandanya sebangun gini ya, kayak ceret gitu tapi melengkung. Segitiga STR, atau TRS, sama aja ya, STR, seperti itu. Kemudian yang B adalah tentukan perbandingan panjang sisinya yang bersesuaian tentunya ya. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Seperti itu teman-teman ya.
Oke, bisa dicoba dulu, teman-teman bisa pause, kemudian nanti teman-teman bisa mencocokkan jawabannya dengan Kak Furkon di penjelasannya ya. Oke, siap. Sisi yang bersesuaian. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita analisis berdasarkan sudutnya dulu ya teman-teman. Kita kan sudah belajar garis dan sudut pada kelas 7 SMP. Nah, kita jawab. Jadi yang pertama yang kita analisis adalah kita mencari sudutnya. Oke. Sudutnya misalkan kita ambil aja ini. Oke, kita jawab yang A ya. Kita ambil sudut misalkan kita ambil sudut SPQ ya, katakanlah ya. Oke. Atau bebas ya. Pokoknya sudut yang terdapat di dalam segitiga itu ya kan. Misalkan Kak Furkon ambil sudut QPR. Oke. Sudut QPR itu ternyata sama dengan sudut apa? Ayo. QPR sama dengan sudut TSR. Oke, kita tulis ya. TSR. Alasannya apa, Kak? Alasannya adalah berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Jadi kalau ada garis yang sejajar kemudian membentuk suatu sudut, tarik garis lain yang memotong dua garis sejajar itu, kalau kondisinya seperti ini itu pasti sama. Ini dalam berseberangan atau berseberangan dalam, sama aja. Berseberangan dalam, seperti itu ya teman-teman. Berseberangan dalam. Oke, berseberangan dalam. Kemudian kita cek lagi, misalkan sudut apa lagi? Yuk, sudut PQR katakanlah ya. Jadi sudut atau sudut PRQ ya, boleh ya teman-teman. Kita manfaatkan ini sudut PRQ. Oke, sudut PRQ ini sama besarnya atau kongruen dengan sudut TRS, oke, atau SRT. Alasannya gimana, Kak? Alasannya adalah bertolak belakang. Jadi sama ya. Jadi ada dua garis sejajar, kemudian tarik garis yang berpotongan, jret membentuk perpotongannya ini membentuk dua sudut yang saling bertolak belakang. Dan ini besarnya selalu sama. Oke, ini bertolak belakang. Ini sambil mengingat materi kelas 7 SMP ya tentang garis dan sudut. Oke, bertolak belakang. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kemudian bagaimana kalau sudut yang satunya? Sudut yang satunya ini juga sama berseberangan dalam sebenarnya, tapi kita gunakan aja teorema karena dua sudut dalam segitiga itu sudah sama, otomatis sudut satunya ini pasti sama. Ini semacam akibat ya kan. Akibat dua sudut sudah sama, maka sudut yang terakhir itu juga pasti sama. Sudut PQR itu sama dengan sudut STR. Sudut PQR sama dengan sudut STR. Alasannya dua sudut sudah sama, atau kalian bisa memberikan alasan dia berseberangan dalam juga sebenarnya. Oke, terserah ya kan. Ini Kak Furkon akan memberikan apa? Enaknya ya dua sudut sudah sama kita aja ya. Oke. Akibat ini kan kita memanfaatkan akibat dua sudut di dalam segitiga ini sudah sama, maka sudut yang ketiga ini pasti sama, bisa dijamin sama besar. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita jadi ini terbukti ya karena sudutnya yang bersesuaian sudah sama, kemudian banyak sisinya juga perbandingannya sama. Jadi sudut PQR ini sebangun dengan segitiga TSR. Segitiga PQR sebangun dengan segitiga STR. Terbukti ya. Oke. Lah bagaimana dengan panjang perbandingan sisi yang bersesuaian? Sebenarnya kalau sudutnya ini sudah sama semua, kita bisa menentukan panjang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dengan memanfaatkan memanfaatkan teorema ini. Jadi misalkan sudut yang sisi yang memiliki perbandingan sama itu selalu menghadap sudut yang sama besar. Ini tolong dicatat ya teman-teman. Jadi sisi yang perbandingannya sama, oke, sisi yang perbandingannya sama, sisi yang sebanding gitu aja ya. Sisi yang sebanding ini dia itu selalu menghadap sudut yang sama besar. Seperti itu teman-teman teoremanya ya. Oke. Sisi yang sebanding menghadap sudut yang sama besar. Nah, seperti itu. Sisi yang sebanding menghadap sudut yang sama besar. Itu.
Sehingga kita bisa menganalisis ya teman-teman. Ini kita kotai biar nggak lupa. Yuk, oke, biar nggak lupa ya. Oke, jadi kita bisa menganalisis. Misalkan kita ambil sisi PQ. Sisi PQ kan menghadap apa? Menghadap sudut R kan. Berarti otomatis pasangannya itu sisi yang menghadap sudut R itu juga, ya kan? Sudut yang sama, ya kan? TRS. Berarti misalkan kita ambil sisi PQ, berarti pasangannya adalah TS. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kita tuliskan di sini sisi PQ itu pasangannya adalah TS. Oke, kita tuliskan ya. Kita tuliskan sisi PQ itu pasangannya adalah ST atau TS, sama aja. TS. Dengan cara yang sama, misalkan kita ambil sisi apa? Ayo, misalkan sisi PR menghadap Q kan. Sudutnya sama dengan Q tadi apa? Sudut T kan. Berarti PR itu sebanding dengan RS. Seperti itu. Pasangannya RS. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi PR itu per RS. Ini perbandingannya. Oke, sama dengan otomatis sisi yang satunya itu ya pasti itu ya kan, yang sisanya itu. Sisanya apa yuk? Sisanya adalah ini ya, QR ya kan, QR sebanding dengan RT. Seperti itu ya. Oke. TR. Ini perbandingan sisi yang bersesuaian. Saya kira cukup ya untuk materi syarat dua bangun datar yang sebangun. Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya bagi teman-teman kelas 9 SMP. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.